Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat ya, atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian adopsi kedua token ini ya, KLG token ya, dan BCL token. Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katanglingga. Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katanglingga, teman-teman. Kedua proyek ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia, teman. Salah satu dari token ini, teman-teman, sudah bisa di staking dengan APY yang tinggi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan join, teman-teman, link di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Oke, jadi kali ini ada berita terbaru ya terkait The Fed teman-teman ya, dan tentunya ini perlu kita bahas ya karena ini menyangkut overall market teman-teman, dan intinya positif sih ya. Jadi buat kalian semuanya kita cek ya. Tapi sebelumnya saya update market dulu ya. Bitcoin turun teman-teman ya, koreksi 0,37%. Ethereum masih bertahan di 1854 teman-teman, dan Bitcoin sekarang posisi harganya ya 26.811 ya. Kemarin bertahan di 27 ribuan. Ini koreksi lagi sekitar 1.000 dolaran teman-teman ya. Karena kemarin ATH-nya 27.800-an juga ya, dan diikuti oleh PEP ya. Di sini ada kenaikan tapi seperti biasa recover semuanya. Lofi signifikan tapi recover karena standarnya 0,2 ya. 0,02 sorry. Oke, dan selanjutnya yang lain pada merah juga ya. Ikuti Bitcoin teman-teman. Dan ya seperti biasa ada juga yang hijau termasuk SIBA ya, tapi SIBA recover juga karena kemarin turunnya lumayan dalam ya. Oke, berita The Fed ini seperti apa teman-teman ya, kita langsung bahas saja. Jadi Federal Reserve dia mengatakan suku bunga yang lebih tinggi dapat memperburuk atau dapat membuat bank itu stres ya. Tapi bagaimana dengan Bitcoin ya? Jadi ini menarik karena sudah sering saya bahas teman-teman ya. Jadi ini kan The Fed lagi gencar-gencarnya menaikkan suku bunga teman-teman ya, atau ya ini usaha yang dilakukan supaya mengurangi inflasi ya, ketika kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau mau kurangi inflasi ya naikin suku bunga ya, bukan mencetak uang. Sedangkan ya bank-bank di Amerika itu butuh injek ya, atau butuh suntikan dana lah ya. Itu kenapa The Fed mencetak uang, tapi ya tidak berbuah hasil yang baik. Tetap ya bank-bank yang lagi parah-parahnya ya collab juga jatuhnya ya. Oke, jadi Federal Reserve mungkin melewati ya kenaikan suku bunga Juni ini karena tekanan ya meningkat pada bank dan bisnis berhutang. Tapi mau nggak mau ternyata dia harus naikin teman-teman ya. Jadi di sini suku bunga tinggi secara historis di Amerika Serikat tepat ya dapat memburuk ya tekanan dalam sistem perbankan yang sudah goyah, kata seorang anggota Dewan Gubernur Federal Reserve pada hari Rabu. Dan di sini gubernur juga mengisyaratkan bahwa bank sentral mungkin memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal Reserve atau FOMC kemarin teman-teman ya. Berikutnya yang dapat berimplikasi pada harga Bitcoin. Oke, naiknya suku bunga dan utang yang menggunung ya. Jadi Gubernur The Fed Philip N. Jefferson dia mengomentari prospek ekonomi sistem keuangan Amerika Serikat dengan pidatonya di Konferensi Internasional Tahunan ke-22 tentang kebijakan untuk sektor keuangan di Washington DC ya, sambil mengklaim bahwa sistem perbankan telah stabil ya setelah beberapa bank berjalan dan penyitaan pada bulan Maret. Gubernur mengakui resiko yang terkait dengan peningkatan suku bunga jangka pendek yang 5 poin persentase lebih tinggi daripada sedikit lebih dari setahun yang lalu ya. Dan di sini seperti yang dijelaskan Jefferson, efek kebijakan moneter bekerja dengan kelambatan panjang ya dan variabel yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam satu tahun saja. Sepanjang tahun ini
Dia memperingatkan, dia memperkirakan ya pertumbuhan yang lambat di tengah ketidakpastian yang meningkat ya dan penurunan tabungan rumah tangga serta kondisi keuangan yang ketat teman-teman. Ya serba salah sih, serba salah. Meskipun gubernur tidak memprediksi resesi ya, dia menyatakan bahwa kombinasi antara pendapatan rendah dan suku bunga tinggi dapat menguji kemampuan bisnis untuk membayar hutang ya, kerja keras. Tapi sekali lagi tingkat pengangguran di Amerika Serikat teman-teman kemarin turun ya, tapi sedikit sekali ya. Jadi ya masih dilema juga gitu loh. Dan di sini ada kutipannya teman-teman. Selain itu bunga yang lebih tinggi dapat semakin memperburuk tekanan pada organisasi perbankan. Benar sekali teman-teman. Terutama yang sangat terekspos pada aset jangka panjang dan memiliki rasio simpanan yang tidak diasuransikan terhadap total simpanan yang relatif tinggi ya. Lanjutnya seperti itu dari Jefferson ini. Nah, di sini akankah The Fed melewati kenaikan suku bunga ya? Karena mau nggak mau harus juga nih teman-teman ya. Jadi ya kita lihatlah. Oke, ketika Silicon Valley Bank teman-teman atau SVB ya mengalami bank run pada bulan Maret, hal itu terjadi setelah perusahaan mengungkapkan kerugian yang direalisasikan sebesar 1,8 miliar dolar atas obligasi jangka panjang. Cakupan asuransi pada akhirnya tidak menjadi masalah ya bagi Silicon Valley ini teman-teman, karena Federal Reserve, Departemen Keuangan dan FDIC setuju pada saat itu sepenuhnya menyelamatkan semua deposan sebagai pengacuan risiko sistematik ya. Jadi ya diinjek ya. Oke, kritik terhadap langkah tersebut yang mencatat bagaimana aktivitas penyelamatan bank sentral membalikan sebagai besar kemajuan ya dalam upaya menarik likuiditi dari perekonomian yang dapat berkontribusi pada inflasi untuk aset seperti Bitcoin lagi ya. Oke. Dan di sini gubernur melayangkan gagasan bahwa The Fed mungkin mempertahankan tingkat kebijakan konstan pada pertemuan yang akan datang, tetapi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai Fed mencapai tingkat puncak untuk siklus ini. Betul sekali teman-teman. Oke, dan ini quote-nya juga teman-teman ya. Di sini memang ya melewatkan kenaikan suku bunga pada pertemuan yang akan datang akan memungkinkan komite untuk melihat lebih banyak data sebelum membuat keputusan tentang sejauh mana pengetatan kebijakan tambahan. Ya harus lebih ketat teman-teman karena nggak bisa main-main ya. Jangan sampai ya kenaikannya over ya, kenaikan suku bunga over ya otomatis uang yang dicetak tidak berguna teman-teman ya, karena otomatis bank tambah seperti dicekik ya. Dan di sini naiknya kurs mendorong Bitcoin dan persediaan turun sepanjang tahun 2022 membuat kurs puncak yang mendekat potensi bullish ya aset tersebut. Betul sekali. Semoga enggak ya teman-teman ya, semoga enggak ada lagi ya. Kalaupun naik ya diperhitungkan dan kecil ya, minimal ya, bukan minimal, kalau bisa ya tetap di 25 bps ya. Kira-kira gitu. Nah di sini teman-teman yang mengatakan naiknya kurs mendorong Bitcoin dan persediaan turun sepanjang 2022 membuat kurs puncak yang mendekati berpotensi bullish untuk aset tersebut, yang mengatakan analis menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga seperti tahun lalu. Amin ya teman-teman ya. Jadi walaupun dinaikin suku bunganya ya, diprediksi Bitcoin tidak akan terpengaruh juga ya, karena apa ya, teman-teman mungkin tahu BRICS ya, sekarang pengurangan juga ya, pengurangan penggunaan dolar di negara-negara yang tergolong di BRICS itu teman-teman ya, sudah mulai gencar lah ya, kira-kira seperti itu. Ya semoga saja dolar sudah tidak terlalu mendominasi dengan harga Bitcoin. Semoga saja kedepannya seperti itu teman-teman ya. Doa saya sih seperti itu ya. Tapi cuma takutnya dilemanya ketika dolar tidak mendominasi ya, terus semuanya ke yuan, semuanya diatur China ya. Takutnya Cina bikin aset digital lagi nih ya yang bisa mengalahkan Bitcoin ya. Soalnya ya Cina baru-baru ini ya membuat apa ya, kayak sekolah blockchain gitu ya untuk warga masyarakatnya ya. Takutnya mereka bikin sistem seperti CBDC ya, jadi mereka mencetak koin tapi diatur sepenuhnya untuk pemerintah. Itu yang ditakutkan sih ya. Oke, intinya ini positif teman-teman. Bitcoin tidak akan terpengaruh dengan kenaikan suku bunga ya, karena The Fed ragu-ragu, atau bukan ragu-ragu, karena The Fed akan lebih ketat ya untuk memperkirakan nih, kalau naik ini rugi enggak ya, kalau turun ini atau kalau terlalu kecil kenaikannya rugi enggak sih ini ya, kira-kira gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.